Bayangkara FC versus Persija Jakarta. Nah, ini menarik sekali nih, karena Persija di 2 pertandingan sebelumnya gagal meraih kemenangan ketika mereka bermain di kandang mereka sendiri, dengan kita tahu mencatat 2 kali hasil imbang, yang pertama melawan Borneo FC, kemudian melawan Dewa United. Padahal kita tahu Persija adalah tim kedua, kalau nggak salah yang paling produktif setelah Malut United, tapi memang masalah mereka berada di lini pertahanan mereka yang tidak sekuat seperti lini pertahanan dari rival utama mereka, yaitu Persib Bandung. Maka itu kadang-kadang para pemain Persija yang keasikan menyerang, ya sering lupa bahwa mereka juga harus ikut defend. Dan maka itu beberapa tim yang ketinggalan melawan Persija bisa menyamakan kedudukan, seperti yang dilakukan sebelumnya kita tahu oleh Borneo FC dan juga Dewa United. Untuk pertandingan ini, Persija akan menghadapi Bayangkara FC yang sedang bagus-bagusnya. Dan kita tahu Bayangkara FC bisa sebagus ini karena di putaran kedua mereka mendatangkan beberapa pemain baru. Di antaranya ada 2 pemain yang di putaran pertama membela Persija Jakarta, yaitu Rio Matsumura dan juga Alan Cardoso, yang menurut klausul peminjaman mereka bahwa mereka tidak akan bisa turun berhadapan dengan klub yang mereka bela di putaran pertama. Artinya baik Rio dan juga Alan Cardoso akan absen untuk pertandingan ini, tetapi masih berbahaya Bayangkara FC dengan adanya Henry dan juga tentunya CDB. Itu juga adalah 2 kombinasi permainan yang sangat mematikan di lini depan. Dan bagi Persija Jakarta, kalau nggak salah Maxwell ya yang tidak bisa bermain, dan Mauro kita tahu sedang cedera setelah membela timnas Indonesia. Nah, kalau menurut saya persentase untuk pertandingan ini adalah 50-50. Jika ada tim yang menang, maka kemungkinan tim tersebut akan menang dengan skor tipis, atau bisa juga pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang. Dan Bayangkara bisa saja meraih kemenangan jika mereka bisa mencetak gol lebih cepat dan juga kemudian bermain lebih pragmatis untuk menyulitkan para pemain Persija membuka pertahanan mereka, yang juga menurut saya adalah salah satu pertahanan yang kuat di Super League di putaran kedua ini, dengan adanya kita tahu duet Damjanovic dan juga ada Sadiki ya, itu kuat sekali itu dua pemain di pertahanan. Dan Akhil Safik juga lagi bagus performanya. Nah, masalah dari Persija kiper mereka ini, yang sebetulnya antara Carlos Eduardo atau juga Andri Tani ini gak konsisten ya. Beda kan kalau Borneo tuh Nadio ya masih bagus lah, apalagi Teja di Persib Bandung. Nah, kalau ini gak konsisten nih 2 penjaga gawang di Persija, maka itu Persija cukup banyak kemasukan gol juga. Bisa saja Persija meraih kemenangan, tapi kuncinya kalau mereka mau menang, kalau mereka sudah mencetak gol, udah main defend aja udah. Main defend, counter, karena biasanya Bayangkara FC itu sulit menghadapi tim yang mengandalkan counter attack. Jadi 50-50 untuk pertandingan antara Bayangkara FC versus Persija.